Salam jemaat yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Resapi Gereja Kristen Jawa Margoyudan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Jika sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau berkenan memampukan kami agar kami memahami firman-Mu dan menerapkannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan saat ini kita baca dari Injil Lukas pasal 17 ayat 1-10. Injil Lukas pasal 17 ayat 1-10 yang demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah firman Tuhan. Judul renungan kita pada saat ini adalah tidak butuh iman yang spektakuler. Jemaat yang terkasih, salah satu istilah dalam bahasa Ibrani untuk kata penyesatan yang dipakai di sini adalah skandalon, yang berarti jerat, perangkap, atau batu sandungan. Misalnya pengajaran sesat yang membuat orang menyimpang dari kebenaran Tuhan. Menurut Tuhan Yesus, ganjaran yang tepat bagi penyesat adalah ditenggelamkan ke laut dengan leher yang diikatkan batu kilangan di ayat 2. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya bahaya penyesatan, di mana saat ini juga banyak pengajaran-pengajaran yang sesat dan menyimpang seperti Gereja Unifikasi Korea Selatan, ajaran dari Saksi Yehova, ajaran dari Gereja Mormon, ajaran teologi kemakmuran, aliran Gereja Jesus Morning Star dari Korea yang mengaku sebagai Mesias, di mana ini juga telah difilmkan di salah satu platform streaming dengan judul In the Name of God. Kemudian ada ajaran sesat lainnya seperti Children of God ataupun Christian Science. Lalu Tuhan Yesus juga menginstruksikan kepada murid-muridnya bagaimana berelasi dengan orang yang bersalah, yaitu menegur dan mengampuni. Bisa kita baca di ayat 3 dan 4. Meskipun orang itu sudah berbuat dosa berulang kali. Ini tentu bukan perkara mudah, dan bukan berarti kita harus menghakimi, tetapi kita dalam menegur, menasihati, harus selalu sabar dan lemah lembut.
Para murid tampaknya merasa sulit untuk mengikuti instruksi perintah dari Tuhan Yesus tersebut, sehingga mereka bertanya tentang bagaimana menambahkan iman. Tetapi sebenarnya masalahnya bukan terletak pada banyaknya iman atau iman yang sangat spektakuler. Karena dengan iman sebesar biji sesawi saja, orang dapat melakukan hal-hal yang besar. Bisa kita baca di ayat 5 dan 6. Kemudian Tuhan Yesus memberi gambaran tentang budak di ayat 7-10 yang harus mentaati tuannya, yang harus memiliki loyalitas tanpa batas, militansi, tanpa perlu merasa bahwa ketaatannya itu harus dihargai. Di mana sang tuan punya hak untuk ditaati, dan sang tuan tidak punya kewajiban untuk berterima kasih atas hal itu. Demikian juga dengan kita, bahwa para murid-murid Tuhan Yesus Kristus harus terus-menerus wajib mentaati Tuhan Yesus Kristus, loyalitas tanpa batas. Di sisi lain, gereja juga harus perlu memperhatikan spiritualitas dalam kehidupan berjemaat, di mana pengajaran gereja kita pun harus senantiasa berdasarkan hanya pada Alkitab atau sola scriptura. Demikian pula kehidupan para pemimpin di gereja ataupun di masyarakat bukan hanya sekedar mampu mengelola organisasi, tata gereja, liturgi, sarana dan prasarana, tapi haruslah mencerminkan spiritualitas pengikut Tuhan Yesus Kristus, menyangkal diri dan memikul salib, serta berpihak kepada mereka yang lemah dan yang tertindas. Jadi, yang dibutuhkan oleh Tuhan bukanlah iman yang spektakuler luar biasa, tetapi iman yang senantiasa taat dan bersandar kepada pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mendidik kami. Kiranya Engkau berkenan memampukan kami, agar kami juga mampu menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, jemaat yang terkasih, demikianlah renungan kita pada saat ini. Kiranya firman Tuhan menuntun kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua, dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.